Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini berada di kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, kali ini kita akan mengupdate informasi terkini mengenai ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur ini merupakan salah satu langkah yang strategis dan tidak sekedar memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ibu kota Nusantara ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, memperkuat ketahanan lingkungan, dan menata ulang dinamika sosial politik Indonesia. Dirancang sebagai simbol kemajuan dan keberlanjutan, IKN merupakan a city for all, diharapkan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan efisien, serta juga memperkuat kesatuan nasional dengan menonjolkan keberagaman Indonesia. Andrinov A. Chaniago merupakan salah satu penggagas utama ide pemindahan ibu kota Nusantara ini, menekankan pentingnya dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan ini. Dalam bukunya Visi Indonesia 2033, Andrinov melihat pemindahan ibu kota sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan antar Jawa dan luar Jawa serta mendorong pembangunan yang lebih merata. Nah, pemindahan ibu kota Nusantara bukan hanya soal memindahkan gedung pemerintahan, tetapi juga membangun pondasi untuk Indonesia yang lebih kuat dan merata. IKN dan pengembangannya dalam konteks kebutuhan sebuah ibu kota bagi Indonesia yang maju, madani, dan modern. Jadi IKN ini memang benar-benar dipersiapkan menuju Indonesia emas sesuai dengan visi Indonesia di tahun 2045 yang menjadi negara maju dan 5 ekonomi terkuat di dunia. Tentu untuk mencapai itu perlu dibangun akarnya mulai dari sekarang. Perlu kita ketahui bersama bahwa pemindahan ibu kota Nusantara ini bukanlah gagasan sekarang yang dikerjakan oleh Pak Presiden Jokowi, melainkan sudah ada rencana sejak era Pak Soekarno, yakni lokasinya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kemudian di zamannya Pak Harto itu di Jonggol hingga Pak SBY. Tetapi yang terwujud baru sekarang. Keputusan tersebut terwujud dengan dukungan ilmiah dan kebijakan yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak sehingga terlaksana. Nah, dalam konteks pemindahan ibu kota, terwujudnya ibu kota Nusantara itu karena dukungan keputusan politik terutama dari presiden, kemudian dari beberapa parlemen juga, itu tentu sangat penting. Nah, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang IKN, membuktikan itikat yang kuat untuk mencari solusi ibu kota negara sekaligus menjadi landasan yuridis implementasi ibu kota Nusantara. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek mulai dari infrastruktur, biodiversity, hingga keterlibatan masyarakat adat. Adapun untuk konsep ibu kota Nusantara itu dengan mengumpulkan masukan dari berbagai kalangan selama bertahun-tahun hingga ibu kota Nusantara akhirnya mulai dibangun di Kalimantan Timur. Nah, dengan adanya ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur ini, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, yakni di Penajam Pasir Utara,
itu tentunya akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Jadi nanti di wilayah sekitar ibu kota Nusantara tentunya akan memiliki dampak yang sangat besar, terutama di wilayah bagian misalnya di daerah Batu Licin, kemudian Samarinda, Balikpapan, itu menjadi salah satu kota penyangga untuk ibu kota Nusantara ini. Jadi untuk seluruh masyarakat di Kalimantan sudah sepatutnya bersyukur dengan kepindahan ibu kota Nusantara ini. Tinggal masyarakatnya lagi yang yang jadi masalah dari masyarakatnya lah untuk mempersiapkan diri supaya minimal tidak kalah dengan pendatang. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat di Kalimantan, baik itu dari segi skip yang tadi ya. Nah, selain itu yang menguntungkan dari Pulau Kalimantan ya, ibu kota Nusantara ini juga menjadi penghubung ke wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta menciptakan ekosistem kota yang terkoneksi dengan Balikpapan dan Samarinda. Jadi ibu kota Nusantara ini itu sebagai peluang besar untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Meski pemerintah telah berusaha dengan berbagai cara seperti pelaksanaan free trade area dan kawasan ekonomi khusus, namun faktanya ketimpangan masih tetap ada. Untuk itu, dengan adanya pemindahan ibu kota Nusantara ini, kita berharap seluruh perekonomian di titik-titik di pulau seluruh di Indonesia itu memiliki pemerataan yang adil dan makmur.